sekarang saya akan menyampaikan perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara, di mana di dalam perencanaan kebutuhan ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, PP 12 tahun 2002 perubahan dari PP 9 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS, dan Peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN, serta Permenpan 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan beban kerja. Mungkin di sini akan saya sampaikan juga di mana ada ruang lingkup manajemen ASN. Seorang jabatan fungsional dalam hal ini untuk analis SDMA yang biasanya hanya mengetahui tugas-tugas yang ada di unitnya saja. Untuk sekarang ini seorang JF, seorang jabatan fungsional SDM aparatur dituntut untuk mengetahui apa saja tugas-tugas yang menjadi tugas-tugas JF analis SDMA, di mana harus mengetahui bagaimana manajemen ASN-nya. Di sini ada ruang lingkup manajemen ASN, yaitu ada perencanaan kebutuhan, pengadaan, juga ada penguatan budaya kerja dan citra institusi, ada pengelolaan kinerja, ada pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta adanya pemberhentian. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen ini yang terdiri dari 8, maka saya akan menyampaikan 2, yaitu perencanaan kebutuhan pengadaan dan untuk kenaikan pangkatnya. Mungkin di sini adalah bagaimana, di sini kan ada 2 ya, antara penyusunan kebutuhan ASN dan ada juga penyusunan kebutuhan jabatan fungsional. Untuk penyusunan kebutuhan penyusunan kebutuhan ASN ini dilakukan untuk jumlah dan jenis jabatan ASN, di mana untuk jumlah dan jenis jabatan ASN ini berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Nah, ini didasarkan 2 ini yang untuk penghitungan kebutuhan ASN. Di dalam untuk tahap penyusunan kebutuhan ASN awalnya adalah penyusunan analisis jabatan, ya, atau terkenal juga dengan ANJAP. Di sini penyusunan ANJAP, ada juga penyusunan analisis beban kerjanya, penyusunan peta jabatan, pengusulan kebutuhan ASN dan penyampaian usulnya. Ini dilakukan oleh instansi. Nah, nanti BKN adalah analisis kebutuhan, di mana ada analisis kebutuhan ASN serta akan memberikan pertek, ya, berapa yang akan dibutuhkan perteknya. Nah, ini dilakukan oleh BKN. Sedangkan yang 5 tahapan ini dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah. Di tahap penyusunan kebutuhan ini, misalkan penyusunan analisis jabatan. Nah, hasil dari penyusunan kebutuhan ini adalah adanya informasi jabatan, adanya jumlah kebutuhan pegawai ASN dan peta jabatan masing-masing unit organisasi. Analisis jabatan, di mana analisis jabatan ini ada 15 unsur. Yang mana untuk unsur pertama yaitu misalkan ada identitas jabatan. Identitas jabatan ini terdiri adanya nama jabatan. Misal jabatan di sini apa? Misalkan pengelola keuangan gitu kan. Nah, ini untuk identitas jabatan. Biasanya di sini kalau untuk penghitungan kebutuhan ASN adalah misalkan untuk pelaksana gitu ya. Kita menghitung berapa sih pelaksana yang dibutuhkan untuk masing-masing nama jabatan. Nah, kalau kode jabatan itu ditentukan dari kode jabatannya sendiri akan disusun oleh instansi unit kerja. Nah, ini untuk identitas jabatan. Jadi masing-masing unit kerja membuat pelaksanaannya seperti nama jabatan ini adanya di unit kerja mana gitu ya. Terus ada juga di sini ikhtisar jabatan, di mana ikhtisar jabatan
Untuk ada ikhtisar jabatan merupakan ringkasan di sini ya, merupakan ringkasan tugas yang dilakukan pemangku jabatan. Jadi informasi jabatan ini terdiri dari identifikasi identitas jabatan, ada ikhtisar jabatan. Tuh, ikhtisar jabatan adalah yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Nah, ini biasanya disusun berdasarkan WHW ya, what, how, bagaimana gitu. Ini ya, WHW. Nah, terus untuk kualifikasi jabatan. Biasa untuk kualifikasi jabatannya pada saat menyusun informasi jabatan, kualifikasi pendidikannya seperti apa? Apakah akan diterima misalkan dari jabatan SLTA, pendidikan formalnya, atau dari S1. Nah, ini nanti masing-masing ditentukan juga misalkan jurusan. Kalau untuk sekarang kan ini lebih linear. Yang dibutuhkan jabatan ini membutuhkan misalkan seperti SDMA. Apa sih pendidikan formal yang dibutuhkan? Misalkan dia S1 dalam manajemen, itu bisa, atau misalkan dia sarjana komputer, itu masuk ke SDMA. Untuk pendidikan dan pelatihannya, terus ada pengalaman kerjanya untuk kualifikasi pendidikan. Tugas pokok, nah tugas pokoknya apa ya, di sini juga sudah diterangkan juga. Tugas pokoknya paparan atau uraian atas semua tugas-tugas jabatan yang harus dilakukan oleh pemangku jabatannya. Terus hasil kerjanya, ada hasil kerja benda, ada jasa atau informasi. Bahan kerjanya seperti apa? Nah, itu juga sama ya, ada benda atau jasa dan informasi. Terus ada perangkat kerjanya. Biasanya kalau perangkat kerjanya kita sebagai bahannya, misalkan ada SOP-nya, ada peraturan-peraturan atau alat kerja yang lain. Nah, ini untuk penyusunan informasi jabatan. Terus ada tanggung jawabnya, wewenangnya seperti apa? Ada korelasi jabatan. Ada korelasi jabatannya. Terus ada juga kondisi lingkungan. Kondisi lingkungannya ini misalkan suhu udaranya, pekerjaannya seperti apa gitu kan. Apakah pekerjaannya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terus ada syarat jabatan. Syarat jabatan ini misalkan keterampilannya seperti apa diperlukan, bakat kerjanya, temperamen kerjanya, minat kerjanya. Seperti itu. Terus ada prestasi kerjanya. Prestasi kerja yaitu yang diharapkan misalkan pasti baik lah yang diharapkan ya, prestasi kerjanya sangat baik gitu kan. Nah, terus terakhir adalah kelas jabatan. Kelas jabatan itu jadi masing-masing misalkan pelaksana biasa diberikan kelas jabatannya di level 6 gitu kan, atau level 5 atau level 6. Seperti itu untuk informasi jabatan. Bagaimana dengan analisis beban kerjanya? Analisis beban kerja di sini adalah teknik manajemen yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai, gitu ya. Pegawai dalam arti di sini pemangku jabatan berapa sih yang dibutuhkan setiap jabatan tersebut. Nah, ini dihitung berdasarkan analisis beban kerjanya. Di mana dalam analisis beban kerja ini, misalkan di sini ada uraian tugasnya. Uraian tugasnya misalkan biasanya uraian tugas dalam struktur organisasi sudah ada tuh uraian tugasnya. Terus dalam norma waktu berapa misalkan dalam uraian tugasnya misalkan penerimaan surat gitu ya. Berapa sih sehari menerima surat, menganalisis surat. Terus norma waktu yang dibutuhkan dalam sehari berapa, misalkan sehari itu bisa selesai 500 surat, apa 50 surat atau 100 surat. Terus waktu efektif kerja. Nah, waktu efektif kerja ini adalah sehari ini kita 8 jam. Tapi efektifnya adalah 5 jam. 5 jam kali 60 adalah 300. 300 menit untuk per hari. Karena waktu efektif kerja apa dikitkan 8 jam, tapi kan ada di sini ada waktu istirahat, waktu makan gitu kan. Jadi sehingga di sini kita mengambil waktu efektif kerjanya itu adalah 5 jam atau 300 menit per hari. Nah, volume beban kerjanya atau beban kerjanya nanti dihitung. Nah, volume beban kerja atau beban kerja biasanya dihitungnya itu per misalnya 2 tahun. Rata-rata misalnya diambil 2 tahun, volume kerjanya seperti apa, nanti diambil rata-ratanya. Itulah volume beban kerja yang akan dirumuskan, nanti dihitung untuk berapa sih pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Seperti itu. Nah,
metode penghitungannya seperti apa? Di sini ada metode penghitungan kebutuhan dari hasil kerja, ya. Untuk hasil kerja, biasanya ini pendekatannya yaitu dari hasil kerja fisik atau non fisik, ya, hasil kerjanya. Terus informasi yang diperlukan apa nih dalam hasil kerja ini? Misalkan ada wujud hasil kerja dan satuannya seperti apa, ada jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerjanya yang harus dicapai. Seperti itu ya. Nanti ada standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja tersebut. Jadi dari hasil kerja ini seseorang ini berapa sih kemampuan rata-ratanya untuk mengerjakan misalkan dalam satu surat gitu. Jadi kemampuannya berapa satu orang itu. Nanti dihitung, mungkin nanti akan saya berikan contohnya untuk menghitung kebutuhannya itu. Terus ada objek kerja ya. Mungkin di sini ada objek kerjanya. Pendekatannya seperti apa? Di sini adalah jabatan beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Misalnya ada informasi yang diperlukan, misalnya di sini ada wujud objek kerja atau dari satuannya. Ada jumlah beban kerja dari objek yang harus dilayani. Terus ada standar kemampuannya juga ya untuk memperoleh hasil kerja tersebut. Ada peralatan kerjanya juga di sini ya. Peralatan kerjanya seperti apa? Di sini misalkan ada jumlah satuan alat kerjanya. Misalkan alat kerja di sini bisa berupa kalau misal pemadam kebakaran bisa berapa mobil yang dibutuhkan, penghitungannya seperti apa gitu ya. Nanti jabatan yang diperlukan dalam mengoperasi alat kerja itu berapa orang yang dibutuhkan, nanti jabatannya. Nah, di sini ada berapakah alat kerjanya gitu. Jadi nanti dihitung juga rasio jumlah pegawai nanti per alat kerja. Itu kalau misalkan yang tugas pekerjaannya seperti di lapangan, seperti misalnya pemadam kebakaran gitu kan, ada berapa unit mobil pemadamnya gitu. Jadi berapa sih tugas yang diperlukan untuk berapa orang yang dibutuhkan misalkan dari satu mobil ini gitu ya. Nah nanti terus ada tugas per tugas. Ini ada juga pendekatan penghitungannya tugas per tugas, di mana kalau tugas per tugas ini pendekatannya itu dari hasil kerja abstrak atau beragam, yang artinya hasil kerjanya dalam jabatan tersebut banyak jenisnya. Misalnya di sini diperlukan ya informasi yang diperlukan ada uraian tugasnya, ada satuan hasilnya, dan waktu penyelesaian rata-rata uraian tugas. Ada jumlah beban kerja dari setiap tugasnya dan waktu kerja efektifnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam tadi ya, untuk menyusun kebutuhan ASN itu ada peta jabatan. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya melihat peta jabatan seperti apa. Di dalam peta jabatan itu misalnya ada struktur jabatannya, ada nama jabatannya, ada beban kerja unit organisasinya, ada jumlah pegawai, jumlah kebutuhan pegawainya ada, dan kelas jabatannya. Contohnya seperti ini. Misalnya contoh jabatan Kepala Biro Umum Kepegawaian. Nah, di sini ada nih kekuatan pegawainya. Ada berapa kekuatan pegawainya? Di sini ada misalkan untuk eselon 1-nya ada berapa, eselon 2-nya ada berapa gitu kan. JPT-nya. Nah, itu adalah kekuatan pegawainya. Nah, dari peta jabatan ini akan terlihat juga kelas jabatan. Nah, kelas jabatan ini kan masing-masing berbeda ya. Mungkin kalau misalkan dihitung untuk pelaksana, biasanya kelas jabatannya antara 5 atau 6. Nah, di sini ada budgeting-nya, pegawai yang sudah menduduki jabatan tersebut. Terus ada penghitungan kebutuhannya berapa, sehingga ada juga di sini kurang dan lebihnya. Misalkan di sini budgetingnya sudah ada 5 orang, sedangkan kebutuhannya dihitung 10 orang, berarti masih kurang 5 orang. Nah, itu nanti dimasukkan di dalam peta jabatan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekarang saya tadi untuk penghitungan kebutuhan jabatan ASN. Nah, tadi kan kebutuhan jabatan ASN ini memang dihitungnya berdasarkan anjab dan beban kerja. Seperti itu. Nah, tadi seperti ini ya. Misalkan tadi lupa saya untuk menyampaikan penghitungan contoh penghitungan beban kerja tadi seperti di sini ya. Misalkan di sini ada nama jabatannya verifikator keuangan ya. Verifikator keuangan di mana hasil kerjanya adalah
misalkan 150 dokumen usul anggaran, pencairan anggaran ada 150 dokumen gitu ya. Nah, standar kemampuan rata-rata, kita akan menghitung standar kemampuan rata-ratanya. Misalkan di sini satu dokumen itu dikerjakan untuk 5 hari ya. Nah, bagaimana untuk menghitung kebutuhan pegawainya? Nah, di sini adalah menghitungnya satu dokumen adalah 5 hari kerja gitu kan, yang dibutuhkan 150 dokumen, berarti di sini ada 150 dibagi 240 hari kerja. Kalau untuk hari kerja, kalau hari ya dihitungnya adalah 240 gitu. Dimana di dalam 240 hari kerja itu dibagi 5 hari kerja untuk menyelesaikan satu dokumen. Nah, jadi dalam satu dokumen itu 240 hari dibagi 5 hari kerja itu nanti dikalikan dibagi lagi 150 dibagi dari 200 ini sekitar misalnya 3 orang gitu kan. Nah, ini 3 orang yang dibutuhkan untuk jabatan verifikator keuangan ya. Kalau misalkan tadi kayak pemadam kebakaran, nama objeknya misalkan punya 2 unit kendaraan pemadam kebakaran. Nah, SDM yang diperlukan apa aja nih di sini? Nah, di sini misalkan ada misalnya dalam pemadam kebakaran itu ada kepala regu, ada operator kendaraan, ada tenaga pemadam dan tenaga penyelamat. Nah, itu nanti dihitung sesuai dengan unit kendaraannya. Nah, dalam unit ini mempunyai 2 unit kendaraan. Satu tim itu adalah membutuhkan 6 orang ya. Satu kepala regu, satu operator kendaraan, 2 tenaga pemadam dan 2 tenaga penyelamat. Nah, ini 6 orang ini dikalikan 2 unit kendaraan. Berarti berapa yang dibutuhkan adalah 12 orang untuk 2 tim. Berarti kan satu timnya adalah 6 orang. Seperti itu untuk contoh penghitungan kebutuhannya. Nah, ini untuk pengisian jabatan fungsional. Nah, untuk penghitungan kebutuhan jabatan fungsional itu adalah dari Perban 2 tahun 2022, yaitu untuk analis SDM aparatur. Nah, untuk peraturan BKN nomor 3 tahun 2022 itu adalah untuk penghitungan kebutuhan asesor SDM aparatur, dan untuk peraturan BKN nomor 4 tahun 2022 itu adalah untuk penghitungan peranata SDM aparatur, serta untuk peraturan BKN nomor 5 tahun 2022 itu adalah untuk auditor, di mana auditor ini sudah bersifat tertutup, hanya ada di BKN dan kantor regional BKN seperti itu. Nah, bagaimana nih untuk mengisi jabatan fungsional? Jabatan fungsional ini bisa diisi dari promosi ya. Misalkan promosi dari jabatan bisa di sini nanti bisa perpindahan secara diagonal, vertikal gitu kan. Jadi misalkan promosinya dari muda mau ke madya itu, atau dari kenaikan jenjang ya, dari vertikal kalau misalkan dia diagonal, misalkan dari pengawas ke muda gitu, seperti itu. Atau bisa juga di sini dari penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini dulu terkenal dengan ada penyetaraan, ada in-passing gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada lagi in-passing, karena in-passing itu dibutuhkan pada saat mungkin dibuka jabatan fungsional baru, maka dibukalah in-passing. Untuk sekarang ini di analis SDMA sudah tidak ada in-passing lagi, jadi adanya kemarin juga penyetaraan sudah selesai. Nah, ini penyesuaiannya untuk penetapan JF baru atau ada perubahan ruang lingkup JF atau kebutuhan mendesak. Nah, ini bisa juga diisi dari perpindahan dari jabatan lain ya, di mana perpindahan dari jabatan lain ini bisa perpindahan antar kelompok jabatan fungsional, misalnya dari jabatan fungsional arsiparis pindah ke analis SDM aparatur. Nah,
atau perpindahan antar jabatan gitu ya, perpindahan horizontal misalkan antar jabatan, misalkan bisa juga diagonal ya, berarti kayak tadi dari pengawas pindah ke muda. Terus ada pengangkatan pertama. Nah, kalau pengangkatan pertama ini biasanya itu dari CPNS. Biasanya dari CPNS untuk pengangkatan pertamanya. Misalkan dia lulus dari S1 gitu ya. Nah, itu adalah ahli pertama. Kalau dia S2 itu bisa langsung ke ahli muda. Ke S3 udah langsung bisa ke ahli muda. Kalau pemula misalkan dia dari D3. Kalau terampil itu sekarang dari D3 diindikannya dari SMA gitu ya. Nah, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional. Nah, ini seperti apa? Misalkan dalam penyusunan kebutuhan jabatan fungsional ini, kita sekarang sudah ada untuk standar kemampuan rata-ratanya sudah dibuatkan, sehingga nanti pada saat penyusunan kebutuhan jabatan fungsional ini hanya diisi adalah dari volume beban kerjanya. Nanti dalam sudah ada, jadi di instansi sudah tidak perlu menghitung untuk menentukan lagi standar kemampuan rata-ratanya karena sudah ditentukan, sudah dirumuskan dari instansi pembina. Nanti di instansi hanya menentukan volume beban kerjanya ya. Nah, setelah dihitung volume beban kerjanya, itu akan dihitung berapa sih kebutuhan JF-nya masing-masing per jenjangnya. Itu akan ada misalkan dari jenjang pertama, jenjang muda, madya atau utama ya. Nah, setelah dihitung ada hasilnya masing-masing berapa, biasanya kita bersifat piramid ya. Misalkan di pertama itu perlu 10 gitu ya. Di mudanya itu 8 atau 6. Nanti di madyanya mungkin 3, di utamanya 1. Nah, itu masing-masing itu akan nanti dari formulir kami dari Perban 2 tahun 2022 itu akan terlihat setelah diisi volume beban kerjanya. Nah, setelah menghitung kebutuhan, di mana di sini ada selisih antara hasil kebutuhan dengan budgeting existingnya ya. Misalnya di sini budgetingnya sudah ada, gitu kan? Untuk analis pertama sudah ada di budgetingnya 5, kebutuhannya adalah 10, maka akan ada kekurangannya di sini adalah 5, dan begitu seterusnya untuk jenjang berikutnya. Nah, di sini ada penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun. Di dalam penyusunan kebutuhan 5 tahun ini biasanya apakah ada yang meninggal atau pindah gitu. Jadi setiap tahun akan dibuatkan misalkan untuk proyeksi 5 tahun di tahun 2024 seperti apa, apakah ada yang pensiun atau ada yang pindah. Tahun 2025 biasa penghitungannya dari yang pensiun gitu ya. Jadi ketahuan kalau yang pensiun kan udah jelas nih mencapai BUP-nya berapa gitu ya. Kalau yang pindah kan belum ini. Jadi sudah terdeteksi yang tahun ini siapa aja yang akan pensiun yang telah mencapai BUP-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin di sini penyusunan kebutuhan itu misalkan untuk prinsipnya adalah antara kesesuaian antara ANJAP dan ABK-nya, terus ketersediaan unit kerja baru. Nah, mungkin di sini ada pengembangan organisasi, timbul ada unit kerja baru di mana di situ ada tugas-tugas pengelola kepegawaian. Nah, itu akan dihitung. Nah, terus ada lowongan yang terisi, misalnya tadi ada pindah jabatan atau ada yang mutasi, ada yang pensiun atau meninggal. Nah, itu kan ada lowongan kebutuhan ya. Itu akan diisi. Terus ada peningkatan volume beban kerjanya. Di unit kerja itu karena ada pemekaran atau pengembangan unit organisasi, akan adanya peningkatan volume beban kerjanya. Untuk kedudukan unit di mana saja ditempatkan untuk analis STMA ini atau Pranata STMA ini. Kedudukannya itu akan ditempatkan di unit kerja yang membidangi kepegawaian ya, yaitu kepegawaian STMA, terus yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Misalkan di sini ya, di ruang lingkup tugas, misalkan di ruang lingkup tugasnya itu di Permenpan 37 untuk analis STMA itu ada untuk ruang lingkupnya di
Permenpan 37 tahun 2020. Terus di sini misalkan di instansi pusat untuk semua jenjang jabatan fungsional. Untuk instansi dari jabatan pertama, jabatan muda, madya, dan utama. Itu bisa ditempatkan semua jabatan fungsional dari pertama sampai utama. Nah, provinsi pun seperti itu. Jadi untuk instansi pusat dan provinsi itu ada untuk jenjang utamanya. Nah, tapi kalau misalkan dia ada di kabupaten atau kota, itu hanya ada yang tertinggi adalah madya. Jadi di sini ada misalkan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Itu yang adanya hanya di kabupaten dan kota, gitu ya. Jadi beda nih. Utama ada di mana? Utama hanya ada di instansi pusat dan ada di provinsi. Gitu. Nah, untuk tahapannya seperti apa? Tadi sudah disampaikan juga. Misalkan dalam 5 tahun membuat tadi proyeksi 5 tahun dan setiap tahun dibuat ini penghitungan kebutuhannya. Nah, SKL-nya kontribusinya sudah dibuatkan rumusnya sehingga Bapak Ibu ini tinggal menyusun volume beban kerjanya aja. Nanti setelah itu diusulkan kebutuhan tersebut ke instansi pembina seperti ke PKN yaitu ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengusulkan, kami verifikasi apakah jabatan fungsional tersebut sudah sesuai untuk penempatannya. Jadi kami buatkan rekomendasinya sesuai penempatannya. Misalkan di sini di mana saja yang membutuhkan jabatan fungsional tersebut yaitu instansi unit-unit yang ada pengelolaan bidang kepegawaiannya. Ya, jadi di sini nanti misalkan kalau di pusat biasanya ada misalkan di biro kepegawaian atau biro SDM dan kadang-kadang ada juga di biro organisasi. Kalau di daerah biasanya adanya di PKD atau ada juga yang di OPD lain. Nah, itu kita lihat lagi apakah di situ ada pengelolaan kepegawaiannya. Biasa di OPD itu tidak memerlukan untuk analis jenjang analis analis SDM aparatur, tapi di situ biasanya untuk peranatanya seperti itu. Untuk volume beban kerjanya yaitu untuk analis SDMA dan Pranata itu yaitu ASN yang dikelola. Berapa sih pegawai yang dikelola di dalam satu unit organisasi terus. Nah, itu ada ruang lingkup tugas organisasinya. Nah, itu kan kita lihat lagi nanti ruang lingkupnya seperti di analis itu ada 21 ruang lingkup yang harus nanti di volume beban kerjanya diisi berapa sih setiap ruang lingkup ini diisi beban kerjanya. Terus ada juga sini kompleksitas analisis sistem SDMA-nya ya. Nah, kalau untuk asesor ada rencana asesmen kompetensi dan potensinya ASN setiap tahun berapa kali mengadakan asesmen ini. Terus rencana pengembangannya dalam setahun berapa kali. Pengembangan kompetensinya seperti apa, database-nya kompetensinya, data pegawaiannya. Nah, kalau auditor ini mungkin yang menghitung hanya di PKN karena sifatnya sudah tertutup. Mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah standar kemampuan rata-rata persentase yang ada untuk analis SDMA. Di mana mulai ada penyusunan dan penetapan. Nah, untuk SKL-nya di sini memang sudah tidak dihitung lagi, sudah kami tetapkan dan masing-masing presentasi kontribusinya sudah kami tetapkan di sini, yaitu misalkan dari ahli pertama, muda, madya, dan utama. Nah, di sini unsur dan subunsurnya ini ada 22. Misalkan dari penyusunan penetapan kebutuhan ASN. Ada di sini ada pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karirnya, pola karir, promosi. Nah, ini nanti sampai 21 yaitu ada proses kebijakan regulasi bidang SDM aparatur dan analisis. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membacanya di Perban BKN 2 tahun 2022. Nah, ini untuk asesor. Asesor itu hanya ada
3 ya. Ada asesmen kompetensi dan potensi, ada monitoring evaluasi dan pemanfaatan hasil asesmen, ada pengembangan strategi asesmen. Nah, kalau ini adalah dari Perban BKN nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang Pranata, penghitungan kebutuhan Pranata SDM. Di sini dia juga hampir sama untuk unsur dan subunsurnya. Nah, di sini ada subunsurnya hanya ada 20 ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca nih di Perban 4 tahun 2022. Nah, ini untuk indikator volume beban kerjanya. Untuk analisis DMA, biasanya di sini ada jumlah ASN yang tadi dikelola, ada ruang lingkup tugas organisasinya, dan kompleksitas analisis sistem SDM-nya seperti apa. Nah, di asesor juga seperti ada rencana asesmen kompetensi dan potensi ASN yang akan dilakukan instansi, ada rencana pengembangan karirnya, rencana suksesinya, ada pengembangan kompetensi-potensi ASN dan database kompetensi ASN. Nah, untuk Pranata, penghitungannya hampir sama, beban kerjanya hampir sama dengan analis SDMA. Gitu ya. Terlalu cepat atau gimana Bapak Ibu sekalian? Cukup Bu, lancar kok Bu. Maksudnya cukup ini. Iya. Cukup jelas kok Bu, maksudnya nggak perlu cukup jelas ya. Nanti kalau ya. misalkan kalau tidak jelas, nanti silakan kalau mau bertanya di tengah, nggak apa-apa. Silakan siap, gitu ya. Siap, Ibu. Oke. Sekarang untuk menghitung kebutuhannya tadi kan sudah disampaikan ya, ada volume beban kerjanya, ada presentasi kontribusinya, dan ada standar kemampuan rata-rata ya. Nanti sudah di mana nanti setelah diisi, misalkan di sini kan mengisi beban kerja ya. Nanti mungkin saya tidak tampilkan ini. Nanti kalau udah diisi beban kerja, ini akan otomatis akan kelihatan berapa kebutuhan masing-masing jenjang jabatan tersebut. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengadaan. Tadi kan penghitungan kebutuhan untuk ASN dan kebutuhan untuk jabatan fungsional SDM aparatur ya. Nah, ini sekarang untuk kerangka pengadaan, di mana pengadaan sekarang ASN ini terbagi dua, yaitu ada CPNS, ada P3K ya. Di mana untuk PNS kita biasa ada perencanaannya, ada pengumuman lowongan, nah seperti ini ya, ada pelamaran pada saat ada formasi, biasanya seperti itu ya. Setelah nanti dihitung formasinya untuk pengadaan ASN-nya, nah ini baru dibuat perencanaannya seperti apa. Tadi kan pada saat dihitung tuh sudah ketahuan tuh jabatan-jabatannya apa aja yang ditentukan. Nah, nanti di pengumuman lowongan itu jabatannya, misalkan di sini ada lowongan arsiparis, ada pengelola keuangan gitu kan. Jadi sekarang lowongannya kan per jabatan. Terus ada pelamaran. Nah, nanti kan setelah diumumkan nih ada pelamaran dari umum ya, dari Mas ini dapat pelamaran, terus dilakukan seleksi ya, seleksi CPNS. Terus ada pengumuman hasil seleksinya, terus ada pengangkatan menjadi CPNS. Kalau di P3K jadi pengangkatan menjadi calon P3K. Nah, seperti itu mungkin pengadaannya hampir sama antara pengadaan CPNS dengan pengadaan P3K ya. Cuman di P3K ini adalah perjanjian kerja ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Kalau pengadaan CPNS ini kan sudah memang diangkat sampai dia mencapai batas usia pensiun. Kalau pengadaan P3K ini hanya kontrak ya, kontrak kerja minimal, misalkan dia 1 tahun ya, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, seperti itu untuk pengadaan P3K-nya. Mungkin untuk pengadaan seperti itu ya, tidak terlalu banyak materi pengadaannya ya, karena di sini pengadaan secara umum ya cuman dilaksanakan seleksi, mengadakan CAT, seperti itu aja sih, diangkat pengangkatan CPNS dan dilantik. Nah, ini untuk sekarang kita ke pengangkatan ya, di mana kenaikan pangkat ya.
setelah tadi direncanakan kebutuhannya seperti itu tadi berapa setelah dihitung ya untuk kebutuhan masing-masing jabatan ya. Nah, terus dilakukan pengadaan kepegawaiannya ya. Setelah diseleksi diangkat menjadi CPNS, nanti diberikan untuk kenaikan pangkatnya. Nah, apa sih pengertian pangkat di sini ya? Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang dalam jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajiannya. Di sini pangkat, misalnya di sini ada pangkat 1A, yang paling rendah adalah 1A, tertinggi adalah 4E ya. Nah, jadi masing-masing pangkat ini berbeda penggajiannya ya. Misalkan dari pangkat dia masuk dari SD ya di 1A gitu kan. Pangkat untuk gajinya sudah dibuatkan tabel-tabel penggajiannya. Jadi setiap pangkat seseorang itu dengan level yang berbeda dan gajinya pun berbeda. Di sini untuk pangkatnya. Nah, kenaikan pangkat sendiri itu apa? Jadi beda ya. Kalau kenaikan pangkat itu penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Nah, di sini kenaikan pangkat, misalkan ya dari dia sarjana pada saat diterima CPNS itu adalah golongannya 3A ya. Setelah 4 tahun makanya dia bisa naik ke 3B. Itu adalah namanya kenaikan pangkat ya. Jadi memang di sini untuk kenaikan pangkat ya baik itu kenaikan pangkat reguler itu diberikan 4 tahun. Nah, sekarang seperti jabatan fungsional pun sekarang diberikan seperti itu karena sudah penilaiannya dari SKP. Jadi rata-rata 4 tahun sudah bisa untuk naik pangkat dalam arti SKP-nya bernilai baik ya. Kalau SKP-nya nilainya cukup atau buruk itu tidak bisa diberikan untuk kenaikan pangkatnya. Nah, di sini ada sistem kenaikan pangkat ya. Sistem kenaikan pangkat itu gimana? Ada kenaikan pangkat reguler, ada kenaikan pangkat pilihan. Jadi di sini ada 2 kenaikan pangkat. Nah, nanti Bapak Ibu ini perhatikan juga ya dalam mengisi nanti pada saat ujian ya. Pada saat ujian tuh perhatikan karena di dalam ujian tuh ada ya, karena saya tadi sampaikan jadi seorang JF itu harus menguasai semua dari mulai perencanaan sampai pensiun. Nah, nanti dia harus tahu itu peraturan-peraturannya seperti apa gitu kan. Jadi hak-hak PNS seperti apa nanti teman-teman yang lain akan menjelaskan ya. Misalnya karirnya nanti seperti apa nanti teman-teman akan menjelaskan. Nah, itu juga merupakan kisi-kisi yang akan dibuat untuk menjawab soal-soal nanti pada saat ujiannya ya untuk CBT-nya. Nah, di sini ada sistem kenaikan pangkat ada 2 macam ya. Ada kenaikan pangkat reguler dan ada kenaikan pangkat pilihan. Di mana kenaikan pangkat reguler itu diberikan yaitu misalkan dalam arti 4 tahun sekali. Tadi seperti disampaikan 4 tahun sekali dalam arti dia dengan SKP bernilai baik. Ya, dalam samping itu ada juga nih kenaikan pangkat yang diberikan adalah misalkan kenaikan pangkat pengabdian, ya, kenaikan pangkat pengabdian dan misalkan di sini orang itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia maka akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Terus mencapai BUP, biasanya dalam mencapai BUP, misalnya dia pangkat terakhirnya 3D. Pada saat dia mencapai BUP itu maka diberikan pangkatnya menjadi 4A. Itu adalah kenaikan pangkat tapi tidak maksudnya kenaikan pangkatnya tidak ini ya, tidak berdasarkan waktu atau jadwal yang sudah ditentukan yang sekarang 6 kali, tapi ini di luar kenaikan pangkat yang ditentukan misalkan sekarang setahun 6 kali ya. Nah, terus ini ada kenaikan pangkat anumerta ya, PNS yang tewas. Jadi ini kenaikan pangkat yang di luar kenaikan pangkat yang diberikan reguler gitu kan. Jadi ini setiap saat bisa diberikan ya kenaikan pangkat ini. Jadi tidak berdasarkan waktunya. Kenaikan pangkat reguler di sini yaitu kenaikan pangkat
penghargaan yang diberikan PNS yang telah memenuhi syarat ditentukan tanpa keterikatan pada jabatan. Jadi di sini jabatan apapun, misalkan dia apakah jabatan pelaksana atau dia jabatannya pengawas, kalau memang dia sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, yaitu bisa diberikan. Yang penting syaratnya adalah satu, dia berstatus PNS, tidak melalui pangkat atasan langsungnya. Misalnya pangkatan atasan langsungnya sudah 3D, dia mau ke 3D, biasanya itu dipindahkan dulu. Masih dalam jenjang kepangkatan. Dalam jenjang kepangkatan ada juga lulus ujian yang dipersyaratkan. Apakah di sini masih dalam jenjang kepangkatan? Misalkan kalau misalkan dia SMA, kan pangkat puncaknya adalah di 3B. Kalau dia pelaksana S1, jenjang pangkat puncak pangkatnya adalah di golongan 3D, seperti itu. Lulus ujian yang dipersyaratkan, ya. Terus ada juga penilaian prestasi kerja. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali nih untuk SKP. Sekarang ini harus bernilai baik, 2 tahun terakhir ini harus bernilai baik, ya. Sangat diperhitungkan sekali untuk kenaikan pangkatnya. Nah, sekurang-kurangnya adalah 4 tahun. Nah, itu adalah kenaikan pangkat untuk reguler. Nah, ini ada juga kenaikan pangkat untuk pilihan, ya. Di mana tadi kenaikan pangkat ada 2, kenaikan pangkat reguler, ada kenaikan pangkat pilihan. Nah, untuk kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi. Ya, di sini misalkan KP pilihan ini diberikan kepada siapa aja nih? Kalau reguler kan tadi ke siapa saja, yang penting dia sudah memenuhi syarat jabatannya, sudah 4 tahun. Tapi kalau pilihan ini tertentu ini, misalkan menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Di sini maksudnya apa? Misalkan di sini ya, kalau misalkan untuk muda atau madya, dia harus ada analisisnya nih. Misalnya saya beri contoh ya, misalkan dia pangkatnya 3B. Dia pangkat 3B dalam arti pelaksana, ya. Pelaksana 3B misalnya dia di 14 tahun 2023, ya, di 3B. Nah, sudah mencapai 1 tahun di 3B, di 14 2024 dia sudah 1 tahun di pangkat 3B. Berarti dia ada kesempatan untuk misalnya mengikuti ujian misalnya sebagai kasih TU gitu kan. Nah, ini pengawas ya kan. Pengawas itu bisa diangkat di bawah 1 jenjang. Berarti kan pengawas itu golongan terendahnya adalah 3C, golongan tertingginya adalah 3D. Karena dia adalah 3B, ya. Dia mengikuti seleksi untuk pengawas sudah 1 tahun di D3B. Nah, lulus di pengawas, nanti 1 tahun di pengawas dia itu bisa dinaikkan pangkatnya menjadi 3C. Itu adalah pangkat pilihan. Jadi 1 tingkat di bawah jenjang untuk pengawas. Jadi 3B bisa menjadi pengawas setelah 1 tahun dalam jabatan dan setahun dalam pangkat dan setahun dalam jabatan bisa dinaikkan untuk kenaikan pangkat pilihan menjadi 3C. Itu ya. Nah, terus kalau untuk misalkan dia di 3B ya, sudah 4 tahun ya, ikut pengawas. Nah, itu bisa langsung diangkat ke 3C-nya. Walaupun dia di sini SMA. Kan pada saat itu pengawas ada juga dari SMA ya. Tahu kalau sekarang ini apakah masih berlaku gitu ya, karena waktu zaman saya banyak pengawas yang diangkat dari SMA. Nah, terus ini misalkan kalau JF, kenapa jabatan fungsional tertentu juga, misalkan dia sudah 2 tahun dalam pangkat dan 2 tahun dalam jabatan, dia bisa naik pangkat pilihan. Nah, terus kedua, menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan oleh Kepres ya. Ini hampir sama dengan untuk menduduki jabatan. Jadi walaupun dia di bawah dari jabatan yang ditentukan, bisa untuk naik pangkat.
menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, ya. Ini dalam 1 tahun tidak bisa dia diangkat karena prestasi kerjanya baik. Dia bisa memberikan contoh terhadap rekan-rekan kerjanya yang lain dengan pekerjaannya memang yang luar biasa, sangat baik. Itu bisa diberikan misalkan dalam pangkatnya dia 1 tahun dan SKP-nya bernilai baik dalam 1 tahun. Itu bisa diberikan kenaikan pangkat pilihan, ya. Nah, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Itu pun hampir sama dengan prestasi kerja yang luar biasa, ya. Nah, terus diangkat menjadi pejabat negara. Biasa di sini pejabat yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan dari jabatan organiknya. Ada yang diberhentikan dari jabatan organiknya, ada yang tetap menduduki jabatan organiknya. Nah, ini bisa diberikan untuk kenaikan pangkatnya sekurang-kurangnya 4 tahun dan SKP-nya bernilai baik. Gitu. Ini untuk kenaikan. Nah, ini ada juga untuk kenaikan pangkat pilihan lainnya, yaitu melaksanakan tugas belajar. Kenaikan pangkat dari melaksanakan tugas tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan tertentu. Nah, di sini juga bisa diberikan misalkan dia melaksanakan tugas belajar untuk peningkatan pendidikan, misalnya kan peningkatan pendidikan, misalkan dia dari SMA dia kuliah lagi gitu kan, golongan dia 2D dan bisa diangkat menjadi disesuaikan menjadi 3A gitu. Dia misalkan dari sarjana S1 dia ikut S2 nanti disesuaikan untuk dari 3A menjadi 3B. Jadi pangkatnya mengikuti pendidikannya. Jadi kalau setelah dia lulus tugas belajarnya dan sudah penyesuaian ijazah, itu bisa diberikan kenaikan pangkatnya, ya. Nah, setelah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar ini hampir sama, ya. Untuk kenaikan pangkatnya disesuaikan setelah mengikuti misalkan dari SMA ke sarjana biasanya mengikuti ujian, ya, penyesuaian ijazah. Nah, itu bisa diangkat, dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu, ya. Nah, di sini ada peraturan baru di mana pada saat sebelum berlaku peraturan BKN nomor 4 tahun 2023, yaitu kenaikan pangkat pada saat itu setahun 2 kali, yaitu periode 1 April dan 1 Oktober. Nah, sejak diberlakukan Perban 4 tahun 2023, maka untuk kenaikan pangkat ini diberikan 6 kali dalam 1 tahun, yaitu mulai bulan 1 Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember, ya. Itu diberikan untuk kenaikan pangkat dalam 6 kali dalam 1 tahun. Kecuali, nah tadi kan dibilang kecuali kenaikan pangkat anumerta dan KPP, ya. Nah, itu di luar dari 6 periode ini. Jadi ini setiap misalkan dia KPP diberikan kan setelah seseorang itu mencapai BUP. Misalkan dia mencapai BUP-nya itu bulan Februari, berarti dia 1 Maret dia adalah untuk TMP pensiunnya. Nah, itulah diberikan KPP-nya di bulan Maret. Jadi tidak mengikuti periode yang 6 kali dalam setahun ini. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS. Nah, mungkin untuk kenaikan pangkatnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang kurang jelas untuk tanya jawab, atau nanti masih ada sesi berikutnya, masih ada dua materi yang akan disampaikan oleh Mbak Della dan Nadia, atau nanti kita diskusinya setelah masing-masing materi disampaikan, atau langsung, atau gimana Bu Ena? Ya, baik.
Bapak Ibu, kita per sesi aja kali ya Bu. Takutnya nanti keburu Prestasi aja lupa. dulu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, Baik. apa ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Kami persilakan untuk raise hand. Atau nanti ada yang disampaikan dulu? Nanti ini sampai jam berapa Mbak Ena? Untuk materi Ibu, untuk materi hari ini sampai 16.30 Bu di rundown. Ini ada yang raise hand, boleh disampaikan dulu pertanyaannya Bu. Halo, izin Ibu. Iya, silakan. Saya analis SDM dari Kota Bukit Tinggi. Izin Bu, ini sebenarnya apa ya, cerita lah mengenai jabatan fungsional yang hasil penyetaraan di tahun 2020 Bu ya. Nah gitu. Ya Pak. Jadi di tahun 2020 kan kita disetorkan dari Kaur Umum Kepegawaian ke analis SDM bulan Desember Mas. Nah jadi di sana kita tahun 2023 April kita naik pangkat Bu ke 3B melalui cara reguler, bukan dari cara jabatan fungsional, sorry Bu ya. Terus dari kenaikan pangkat 3B itu, angka kredit kita itu masih belum memenuhi di angka 38 gitu Bu. Nah karena dari seharusnya bukannya 3B itu udah mempunyai angka kredit 50 Bu gitu. Jadi untuk ke 3C kita 50 lagi gitu Bu. Nah itu gimana? Sedangkan di PA kita masih 38 Bu setelah 3B. Berarti Bapak pada saat diangkat kasih ini muda ya Pak ya? Di pertama ya Pak? Sorry Bu. Di pertama ya Pak? Pertama Bu. Iya. Pertama itu berarti kan Bapak kemarin pangkatnya 3B ya. Pada saat saat dilakukan penyetaraan kita 3A. Iya, pada saat penyetaraan 3A, 3B-nya reguler ya Pak ya? Reguler di tahun 2023 bulan April. 23 bulan April. Nah, Bapak mau ke 3C. Mau ke 3C, nah gitu. Iya. Kan ini 23 baru ya Pak ya? April 23 ya Pak ya? Baru. Sekarang ini kan memang berdasarkan nanti kan berdasarkan kan gitu Bu. Kan karena kemarin kita naik pangkatnya reguler, jadi untuk jabatan fungsional yang belum memenuhi angka kredit bisa dilakukan dilakukan kenaikan pangkat dengan angka kredit dengan cara reguler gitu Bu. Jadi pas kenaikan pangkat tidak memperhitungkan angka kredit kita yang masih 38 gitu Bu. Nah pertanyaan kita, kenapa enggak setelah ditetapkan 3B angka kredit kita masih 38 gitu Bu? Enggak harusnya kan udah 50 gitu Bu. Sorry Bu. Nanti Bapak bisa 2 kali KP dong. Ini kan baru naik pangkat kurang stabil. Baru 1 tahun ya Pak ya? Baru 1 tahun 23 ya kan? Baru 1 tahun. Ini kan kalau untuk JF itu 2 tahun dalam jabatan, 2 tahun dalam pangkat. Itu Bapaknya baru 1 tahun. Mungkin besok lebih jelasnya akan disampaikan untuk kenaikan pangkatnya untuk JF-nya gitu. Nah untuk ini kan memang Bapak ini kan baru 1 tahun untuk naik pangkatnya kan Pak, istilahnya baru April 23 3B-nya ya Pak ya. Halo? Iya betul Bu. Ya Pak. Nah Bapak memang harus menemukan lagi angka kreditnya ya. Sekarang berdasarkan SKP berarti Bapak di sini masih kurang 12. Ya, 12 itu gitu, kalau pertama kita itu adalah angka kredit, setahun. Iya, tapi Bapak sekarang nggak usah
susah. Nanti angka kredit itu ada berdasarkan SKP, di mana pertama itu SKP pertama itu untuk penilaian, kalau Bapak penilai baik, maka Bapak dalam setahun itu diberikan 12,5 ya. Berarti Bapak sudah bisa mengumpulkan 1 tahun lagi Bapak bisa naik pangkat. Itu ya Pak ya. Sekarang Bapak nggak usah mengumpulkan angka kredit, yang penting kinerja Bapak dinilai baik. Oke, Iya. oke. Oke. Oke, ini ada dari Ahmad Fauzi, silakan Pak. Silakan Mas Ahmad Fauzi. Ya, izin Bu berbicara. Iya Ya, Pak, saya bertanya silakan Bu, Pak. Iya Pak. bagaimana kalau seumpama jabatan CPNS kita kan analis hukum pertanahan misalnya, terus kita pindah di kepegawaian misalnya, untuk sifatnya pembantuan yang untuk sementara, apakah itu dimungkinkan atau tidak? Itu pertama Bu. Kedua, yang ingin saya tanyakan, Bantuannya di mana Pak? Maaf Pak, pembantuannya diperbantukannya di mana Pak? di kepegawaian TU. Oh, di kepegawaian TU. Oke ya. Terus? Yang kedua, kalau seumpama misalnya jabatan ijazah kita S2. S2-nya itu didapatkan bukan dari tugas belajar, tapi dari sebelum kita mendaftar CPNS. Apakah bisa ada penyesuaian ijazah, kemudian ada penyesuaian pangkat, kenaikan pangkat? Terima kasih. Kalau untuk CPNS, analis hukum pertanahan ya. Iya. Itu biasanya kalau untuk CPNS itu ditempatkan sesuai dengan formasinya dulu Pak. Iya, betul. Ya, disesuaikan, ditempatkan sesuai dengan formasi. Jadi mungkin setelah 1 tahun atau udah diangkat jadi PNS, mungkin bisa dipindahkan, diperbantukan, gitu kan. Nah, nanti Bapak kalau misalkan ini Bapak dibantukan di bidang kepegawaian TU, itu bisa saja Pak. Ya, itu kan tergantung atasannya seperti itu Pak. Ya, jadi nanti setelah ini kan hukum pertanahan ke TU ya, berarti di TU itu mengerjakan tugas-tugas kepegawaian atau gimana Pak? Ya, tugas-tugas kepegawaian Bu. Untuk sementara karena kebetulan analis SDM sudah pindah ke kantor lain promosi begitu. Udah ke kantor lain. Oke Iya. Pak, ya bisa saja. Yang penting sudah diangkat PNS-nya ya Pak ya? Sudah Pak, sudah. Ya baik. Kalau ijazah S2, linear nggak Pak dengan jabatan yang sekarang? Linear Pak, ilmu hukum juga. Misalnya Ilmu hukum kan juga. ya ilmu hukum, S2-nya ilmu hukum. Jadi SHMH. Oke. Kalau memang linear, terus apakah Bapak sudah melakukan di sini kayak penyesuaian ijazah istilahnya dilaporkan gitu ya, ininya IPG Bu, izin pencatatan sudah gelar. terdaftar? Iya. Belum, masih sementara mau cari info untuk itu. Oh, coba dihitungkan dulu, nanti kalau memang sudah diakui S2-nya bisa silakan Pak. Oh ya, siap. Disesuaikan untuk KP-nya. Tapi yang penting dia linear gitu dengan tugas yang sekarang. Nanti mungkin itu bisa diusulkan untuk pencantuman gelarnya lagi. Siap. Kalau memang sudah dicantumkan gelar bisa. Oke. Makasih Bu. Oke, ini ada. Baik, terima Ini nggak kasih apa-apa. dari- Maksud saya Nggak apakah Nggak apa-apa nggak Bu. apa-apa? Nanti masih ada 2 materi lagi nggak apa-apa? Oke. Nggak apa-apa Bu. Kayaknya ini pada Oke, antusias. silakan. Silakan Iya. Kanwil Papua. Dari Papua ini jauh sekali ini. Halo Pak, gimana Pak? Masih di mute ya? Oh iya. Ya, halo Bu. Ya Pak, silakan Pak. Ya Bu, saya ingin bertanya terkait dengan kenaikan pangkat. Kan ada di kantor kami, dia pejabat pengawas, tapi dia masih SMA, Bu. Jadi kemarin Pengawas masih SMA. waktu kita pengajuan ke BKN itu ditolak karena pejabat pengawas kan harusnya sarjana. Cuma Iya Pak. yang bersangkutan bilang, loh tapi kok teman-teman saya yang kemarin-kemarin kok bisa? Nah, itu gimana Bu? Maksudnya untuk menjelaskan kepada beliau. Ini ada peraturan baru ya Pak ya? Di peraturan berapa ya?
yang dia harus terakhir tahun berapa dia harus sarjana Pak. Memang pada saat itu waktu saya diangkat tahun 2010 menjadi pengawas, memang itu masih bisa untuk SMA ya Pak ya. Jadi tidak sarjana. Ini ada peraturan baru, saya juga lupa Pak. Memang ada peraturan yang menyatakan dia harus kuliah lagi Pak untuk peningkatan pendidikannya gitu. Jadi memang sekarang untuk pengawas dia juga harus sarjana. Oh, berarti itu Gitu, sudah Pak. Tapi saya wajib. lupa Pak peraturannya Pak. Nanti ya mungkin Ya, saya karena akan kan ini kita agak lama ya Pak ya. Diskusinya kita sampai nanti 4:30. Mungkin akan saya tanyakan untuk ini ya, nanti mungkin saya cari peraturannya di mana pengawas itu sudah harus sarjana, di mana memang dia harus kuliah lagi Pak, gitu Pak. Kayaknya diberikan waktu sampai 2025 atau berapa gitu Pak. Pernah ada peraturan saya baca itu. ya, baik. Terima kasih Bu. Baik Pak, sama-sama Pak. Ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Kayaknya cukup untuk di sesi ini Bu. Q&A-nya dari teman-teman di daerah. Baik Ibu, kami cukupkan untuk materi perencanaan kebutuhan JFAS DMA. Terima Baik. kasih Bu Muniro atas penjelasannya. Iya.